Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Rusnanto dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku. Mungkin tidak ada korelasinya dengan marketing, cuman namanya pembaca, kita harus bisa membaca banyak hal ya. Jadi tidak hanya tentang pengembangan diri atau marketing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens, ya, kalau teman-teman bisa baca. Sapiens ini sebenarnya buku tentang membahas tentang asal-usul manusia. Nah, buku ini punya dua sequel. Yang kedua, buku keduanya itu berjudul Homo Deus, ya. Nah, buku Sapiens, riwayat singkat umat manusia ini ditulis oleh Yuval Harari pada tahun 2015-16an lah. Adalah sebuah buku eksplorasi mendalam tentang perjalanan panjang manusia dari zaman prasejarah hingga era modern, ya. Nah, buku ini mengupas akar sejarah manusia, membahas juga tentang revolusi besar yang telah membentuk masyarakat dan peradaban. Harari menyoroti pentingnya kemampuan kognitif dan bahasa manusia yang membedakan mereka dari spesies lainnya. Nah, dalam buku ini Harari menguraikan tentang revolusi kognitif sebagai titik awal perjalanan manusia, di mana perkembangan bahasa dan pemikiran abstrak memungkinkan kerjasama dalam kelompok yang besar. Nah, kemampuan untuk membagikan cerita dan mitos memungkinkan juga koordinasi sosial yang lebih baik. Revolusi ini membentuk dan mengarahkan manusia dari kelompok kecil yang tadinya kecil menjadi masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. Nah, juga buku ini ada beberapa bab juga. Kemudian buku ini juga tentang membahas tentang revolusi pertanian dan perubahan sosial. Nah, di mana manusia beralih dari gaya hidup yang tadinya berburu dan meramu menjadi pertanian dan peternakan. Karena pada fase pertanian ini memungkinkan manusia untuk membentuk pemukiman permanen dan pertumbuhan populasi yang signifikan. Namun juga muncul, ya, dampak negatif seperti ketidaksetaraan dan penyakit baru. Nah, pada masa pertanian dan peternakan ini juga muncullah kelompok-kelompok sosial tertentu yang akhirnya menjadi cikal bakal politik atau negara yang ada saat ini, seperti itu. Nah, juga Harari di sini membahas juga tentang agama dan kebudayaan muncul sebagai cara manusia untuk mengatasi tantangan kompleks masyarakat. Harari menggambarkan bahwa bagaimana agama dan mitos membentuk identitas kolektif dan mengatur perilaku. Kebudayaan juga menjadi faktor penting dalam menggabungkan individu-individu menjadi masyarakat yang lebih terstruktur. Nah, mitos ini menurut Harari itu akhirnya membentuk manusia yang tadinya berpencar-pencar berindividu menjadi sesuatu kelompok masyarakat yang besar karena mempercayai hal yang sama, seperti itu. Nah, kemudian buku ini juga membahas tentang peralihan dari manusia tradisional ke manusia modern. Buku ini membahas tentang revolusi ilmiah dan revolusi industri. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah cara manusia untuk berinteraksi dengan alam dan menciptakan kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, revolusi industri juga memacu pertumbuhan ekonomi dan mengubah struktur sosial secara bertahap dari hidup manusia. Nah, banyak hal yang bisa teman-teman temukan dalam buku ini untuk sekadar merefresh otak teman-teman dan menambah pengetahuan tentang sejarah singkat umat manusia, ya. Harari juga membahas tentang era modern, tantangan global, kemudian pilihan dan dampak kolektif. Nah, dari semua itu, Sapiens adalah sebuah perjalanan melalui sejarah manusia yang mengungkap kompleksitas perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Buku ini juga mengingatkan kita akan kekuatan manusia untuk membentuk realitas dan mendorong kita untuk berpikir kritis tentang arah yang ingin kita ambil sebagai spesies. Harari mengajak pembaca untuk memanfaatkan
pengetahuan dan wawasan ini untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, itu aja mungkin pembahasan buku kali ini. Mungkin kedepannya saya tidak akan membahas tentang buku marketing lagi karena memang sudah banyak sekali. Jadi saya bakal membahas buku-buku yang ada di belakang saya ini satu persatu, yang tentunya sudah saya baca, yang bisa jadi referensi untuk teman-teman juga untuk membaca ya. Jadi tidak hanya berkutat dengan buku-buku pengembangan diri dan buku-buku tentang marketing. Jadi kita juga harus banyak membaca tentang buku-buku lain seperti itu, biar teman-teman memiliki referensi pengetahuan yang lain ketimbang tumplek harus berkutat dengan hal-hal tentang pekerjaan seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.